Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang terdiri dari saya sendiri, Andi Rizka Maulina, dan teman-teman saya, Nabila Putri Prisilia, Haikal Ali, Arif Fadilah, dan Rajma Istiana Salsabila, yang akan membahas tentang fatwa MUI mengenai penyelenggaraan ibadah dalam situasi terjadi wabah COVID-19. Jadi di slide pertama ini ada pengertian tentang Majelis Ulama Indonesia atau MUI. Jadi MUI itu adalah lembaga independen yang mewadahi para ulama, zuama, dan cendekiawan Islam untuk membimbing, membina, dan mengayomi umat Islam di Indonesia. Nah, tugas dari MUI ini sendiri adalah sebagai pengawal bagi penganut agama Islam, sebagai pemberi edukasi dan pembimbing bagi penganut agama Islam, juga sebagai pemberi solusi bagi masalah keagamaan di dunia atau di Indonesia. Fatwa MUI ini disahkan pada hari Senin tanggal 16 Maret 2020 dan Fatwa MUI nomor 14 tahun 2020 ini memiliki 9 ketentuan hukum di dalamnya. Jadi fatwa nomor 1 itu isinya adalah setiap orang wajib melakukan ikhtiar menjaga kesehatan dan menjauhi setiap hal yang diyakini dapat menyebabkan terpapar penyakit, karena hal itu merupakan bagian dari menjaga tujuan pokok beragama. Nah, maksudnya itu adalah fatwa ini mengatur orang untuk menjaga kondisi kesehatan sekaligus melakukan cara-cara agar tidak mudah tertular penyakit. Karena salah satu tujuan pokok beragama adalah al-daruriyat al-khamsa menurut MUI. Lalu nomor 2 isinya adalah orang yang telah terpapar virus corona wajib menjaga dan mengisolasi diri agar tidak terjadi penularan kepada orang lain. Baginya sholat Jumat dapat diganti dengan sholat zuhur di tempat kediaman. Karena sholat Jumat merupakan ibadah wajib yang melibatkan banyak orang, sehingga berpeluang terjadinya penularan virus secara massal. Baginya haram melakukan aktivitas ibadah sunnah yang membuka peluang terjadinya penularan, seperti jemaah sholat 5 waktu atau rawatib, sholat tarawih, dan id di masjid atau tempat umum lainnya, serta menghadiri pengajian umum dan tablik akbar. Jadi, maksud dari fatwa nomor 2 ini adalah orang yang sudah terpapar virus corona itu wajib mengisolasi dirinya agar tidak menularkan virus kepada orang lain. Untuk sholat Jumat, itu bisa diganti sebagai sholat zuhur, karena jika sholat Jumat tetap diadakan, yang dimana sholat Jumat itu dilakukan secara berjamaah, akan terjadinya penularan virus secara massal, karena haram baginya melakukan aktivitas sunnah yang bisa menyebabkan peluang terjadinya penularan penyakit ataupun virus. Maka dari itu MUI memberi fatwa bahwa sholat 5 waktu secara berjamaah di masjid, sholat tarawih, dan id itu sebaiknya dilakukan di rumah masing-masing. Selanjutnya fatwa nomor 3A, yaitu yang sehat dan yang belum diketahui atau diyakini terpapar COVID-19 harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut. Yakini dalam hal ia berada di suatu kawasan yang potensi penularan tinggi atau sangat tinggi. Berdasarkan ketetapan pihak yang berwenang, maka ia boleh meninggalkan sholat Jumat dan menggantinya dengan sholat zuhur di tempat kediaman, serta meninggalkan jemaah sholat 5 waktu atau rawatib, tarawih, dan id di masjid atau tempat umum lainnya. Jadi maksud dari fatwa nomor 3A ini untuk orang-orang yang sehat atau belum diketahui terpapar COVID-19 harus tetap mewaspadai jika mereka berada di kawasan yang potensi penularannya tinggi. Maka dari itu pihak yang berwenang membolehkan meninggalkan sholat Jumat yang seharusnya di masjid menjadi sholat zuhur di rumah masing-masing, dan juga melaksanakan sholat 5 waktu, sholat tarawih, dan sholat id itu di rumah masing-masing, karena bisa mencegah mereka agar tidak tertular COVID-19 ini. Selanjutnya dalam hal ia berada di suatu kawasan yang berpotensi penularannya rendah. Berdasarkan ketetapan pihak yang berwenang, maka ia tetap wajib menjalankan kewajiban ibadah sebagaimana biasa dan wajib menjaga diri agar tidak terpapar virus corona. Seperti tidak melakukan kontak fisik langsung, bersalaman, berpelukan, cium tangan, membawa sejadah sendiri, dan sering membasuh tangan dengan sabun. Pada intinya, jika di wilayah kita tinggal itu potensi penularannya rendah, berdasarkan ketetapan pihak yang berwenang, maka
harus tetap wajib melakukan menjalankan ibadah sebagaimana biasanya, dan tetapi ada syaratnya, dan wajib juga menjaga diri agar tidak terpapar virus corona. Dan sepatutnya itu kan kita harus mencegah agar virus corona tidak menular kepada kita dengan cara tidak kontak fisik, itu tidak, lebih baik hindarkan dulu kita bersalam-salaman tangan dengan sanak dengan teman kita, dan rajin-rajin mencuci tangan dengan hand sanitizer untuk menetralisirkan tangan kita, dan sering-sering membasuh tangan. Itu kan lebih baik untuk menghindari, tapi ibadah tetap diwajibkan apabila sesuai pernyataan yang tadi dijelaskan. Dalam kondisi penyebaran COVID-19 tidak terkendali di suatu kawasan yang mengancam jiwa umat Islam, tidak boleh menyelenggarakan sholat Jumat di kawasan tersebut sampai keadaan menjadi normal kembali, dan wajib menggantikannya dengan sholat zuhur di tempat masing-masing. Demikian juga tidak boleh menyelenggarakan aktivitas ibadah yang melibatkan orang-orang banyak dan diyakini dapat menjadi media penyebaran COVID-19, seperti jamaah sholat 5 waktu, rawatib, sholat tarawih, dan id di masjid atau tempat umum lainnya, serta menghadiri pengajian umum dan majelis taklim. Jadi di saat wabah COVID-19 dan di wilayah-wilayah yang rawan penyebaran virus corona, sebaiknya ibadah-ibadah, perkumpulan-perkumpulan pengajian itu tidak dilakukan terlebih dahulu. Upaya memutus tali rantai penyebaran COVID-19 agar bisa cepat selesai dan kita semua dapat menjalaninya dengan keadaan yang lebih normal lagi. Dalam kondisi penyebaran COVID-19 yang terkendali, umat Islam wajib menjalankan sholat Jumat. Jadi di sekitaran wilayah yang masih terkendali penyebaran COVID-19-nya, umat Islam tetap wajib menyelenggarakan kewajiban untuk sholat Jumat bagi yang pria. Jadi tetap kita harus melaksanakan kewajiban sholat Jumat di saat walaupun di saat wabah COVID-19 ini, tapi di wilayah-wilayah yang masih terkendali penyebaran COVID-19-nya ini. Kemudian, pemerintah menjadikan fatwa ini sebagai pedoman dalam upaya penanggulangan COVID-19 terkait dengan masalah keagamaan, dan umat Islam wajib menaatinya. Jadi pada kali ini, pemerintah menggunakan fatwa Majelis MUI nomor 14 tahun 2020 tentang penyelenggaraan ibadah dalam situasi terjadi wabah sebagai acuan, dan mengharapkan bahwa umat Islam ini mengikuti dalam masalah keagamaan dan mengharap mengikutinya. COVID-19. Nomor 7 dari 9. Pengurusan jenazah, tasis jenazah terpapar COVID-19 terutama dalam memandikan dan mengkafani harus dilakukan sesuai protokol medis dan dilakukan oleh pihak yang berwenang dengan tetap memperhatikan ketentuan syariat, sedangkan untuk mensolatkan dan menguburkan dilakukan sebagaimana biasa dengan tetap menjaga agar tidak terpapar COVID-19. Nomor 8 dari 9. Umat Islam agar semakin mendekatkan diri kepada Allah dengan memperbanyak ibadah, taubat, istighfar, zikir, membaca kunut nazilah di setiap sholat fardu, memperbanyak sholawat, memperbanyak sedekah, dan senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diberikan perlindungan dan keselamatan dari musibah dan mara bahaya. Doa daf'u al-bala khususnya dari wabah COVID-19. Nomor 9 dari 9. Tindakan yang menimbulkan kepanikan dan atau menyebabkan kerugian publik seperti memborong dan menimbun bahan kebutuhan pokok dan menimbun masker hukumnya haram. Kedudukan Fatwa MUI dalam hukum Indonesia. Apa itu Fatwa MUI? Fatwa MUI adalah keputusan atau pendapat yang diberikan oleh MUI tentang suatu masalah kehidupan umat Islam. Apa ada undang-undang yang mengatur mengenai keberlakuan fatwa MUI tersebut? Terdapat dalam hierarki peraturan perundang-undangan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Maka kedudukan fatwa MUI bukan merupakan suatu jenis perundang-undangan yang mempunyai kekuatan hukum mengikat. Berlaku kepada siapa fatwa MUI? Fatwa MUI hanya mengikat dan ditaati oleh umat Islam.
yang merasa mempunyai ikatan terhadap MUI itu sendiri. Fatwa MUI tidak mempunyai legalitas untuk memaksa harus ditaati oleh seluruh umat Islam. Maqasid syariah. Imam Syafi'i merumuskan yang pertama hifdzun adnin, menjaga agama. Yang kedua hifdzun an-nafs, menjaga jiwa. Yang ketiga hifdzun akal, menjaga akal. Yang keempat hifdzun nasl, menjaga keturunan. Yang kelima hifdzun ma'al, menjaga harta. Lalu yang terakhir dalam Fatwa MUI nomor 14 tahun 2020 mengandung 3 maqasid syariah, yaitu nomor 1 hifdzun ad-din, menjaga agama, yang kedua hifdzun an-nafs, menjaga jiwa, dan yang ketiga hifdzun nasl, menjaga keturunan. Telah selesai pembahasan ini, sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.